Pada abad ke-11 dan 12, Baghdad adalah jantung intelektual dunia Islam. Sebuah kota yang menyimpan warisan kebesaran ilmiah dan spiritual. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan yang ramai, tetapi juga tempat berkumpulnya para ulama, filsuf, dan pemikiran dari seluruh penjuru dunia Islam. Di tengah gemerlapnya Baghdad, muncul seorang tokoh besar, yaitu Imam Al-Ghazali, yang karya-karyanya tidak hanya mengubah wajah pemikiran Islam, tetapi juga menginspirasi banyak ulama dari wilayah jauh. Imam Al-Ghazali dengan kearifan dan kedalamannya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi atau ilmu kalam hingga tasawuf, membawa angin segar dalam dunia pemikiran Islam. Salah satu karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin, menyatukan berbagai cabang ilmu agama dan mengajak umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui keseimbangan antara ilmu fikih, tasawuf, dan akhlak. Tidak hanya ulama dari wilayah Arab, Persia, atau Mesir yang terpengaruh oleh ajaran-ajarannya, tetapi juga para pelajar dari wilayah yang jauh seperti Aceh. Aceh adalah sebuah daerah yang pada masa itu sudah terhubung erat dengan jaringan perdagangan dan keilmuan dunia Islam. Aceh sebagai gerbang Islam di Nusantara memiliki tradisi intelektual yang kuat yang terinspirasi oleh para ulama besar dari Timur Tengah. Pada masa itu, banyak ulama Aceh yang melakukan perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu ke pusat-pusat kebudayaan Islam, dan Baghdad adalah salah satu tujuan mereka. Dan salah satu ulama tersebut yaitu Abu Ishaq al-Aceh. Abu Ishaq al-Aceh adalah seorang ulama besar dari Aceh yang lahir pada masa kejayaan Kesultanan Aceh sekitar abad ke-11 atau 12 Masehi. Sebagai seorang ulama yang mendalami ilmu agama, terutama fikih, tasawuf, dan kalam, Abu Ishaq dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Aceh. Pada masa itu, Aceh adalah pusat intelektual dan keagamaan yang maju di kawasan Asia Tenggara. Banyak ulama dari berbagai belahan dunia Islam datang ke Aceh untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ajaran Islam. Aceh juga merupakan wilayah yang sangat dekat dengan pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Baghdad, dan Kairo. Abu Ishaq al-Aceh melanjutkan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu ke wilayah Timur Tengah, khususnya ke Baghdad pada abad ke-11. Perjalanannya ke Baghdad mungkin dilakukan untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu fikih, tasawuf, dan filosofi Islam, serta untuk berinteraksi dengan para ulama besar yang ada pada masa itu. Baghdad merupakan kota yang sangat penting pada masa kejayaan Bani Abbasiyah dan menjadi tempat berkembangnya berbagai aliran ilmu pengetahuan. Abu Ishaq al-Aceh melakukan perjalanan jauh ke Baghdad pasti memerlukan dana yang cukup besar, walaupun tidak ada catatan pasti mengenai bagaimana ia mendapatkan dana untuk perjalanannya ke Baghdad. Kemungkinan besar dana untuk perjalanannya ini diperoleh melalui kombinasi sumber daya seperti dukungan dari penguasa Aceh, donasi dari masyarakat, atau dukungan dari lembaga-lembaga keagamaan. Dari tradisi Islam pada masa itu, perjalanan untuk menuntut ilmu adalah hal yang sangat dihargai dan banyak ulama serta penguasa yang bersedia mendukung mereka dalam memperoleh ilmu itu. Semoga aku didukung juga. Selama berada di Baghdad, Abu Ishaq al-Aceh kemungkinan besar bertemu dan mempelajari ajaran-ajaran dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali
dikenal sebagai seorang yang mengkritik filsafat Yunani yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan menyusun sistem teologi serta tasawuf. Setelah perjalanan panjangnya dan mendalami ilmu dari para ulama besar di Baghdad, Abu Ishaq al-Aceh kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, dia menjadi seorang ulama besar dan berperan penting dalam pengajaran agama serta menyebarkan ajaran tasawuf yang mendalam. Abu Ishaq dikenal sebagai seorang yang sangat mendalami ajaran tasawuf dan pengaruhnya terlihat dalam praktik keagamaan masyarakat Aceh yang sangat menekankan pada aspek kebersihan jiwa, cinta kepada Allah. Dia juga sangat dihormati karena pemahaman mendalamnya tentang fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya. Pemikiran dan ajaran-ajaran Abu Ishaq tetap berpengaruh dalam tradisi Islam di Aceh hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu ulama besar yang memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Aceh. Banyak karya-karya yang dikaitkan dengan pengaruhnya, baik yang langsung dia tulis maupun yang diajarkan secara lisan kepada murid-muridnya.